Selamat datang di webinar Generation Professional Chapter 5 yang bertema How to Lobbying and Negotiating Professional Salary. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresia Aprili, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri selaku moderator pada webinar kali ini. Baik teman-teman, untuk memulai webinar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus teman-teman patuhi selama berjalannya webinar ini agar tetap menjaga webinar kita tetap kondusif. Peraturan yang pertama yaitu peserta diwajibkan untuk mematikan mic dan menyalakan kamera selama pemberian materi berlangsung. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan untuk spam chat yang tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan webinar kali ini. Yang ketiga, peserta diperbolehkan bertanya selama waktu pemaparan materi melalui kolom chat, ataupun teman-teman bisa untuk langsung raise hand pada sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, teman-teman wajib mengisi link Google Form yang akan ada di akhir acara sebagai absensi kehadiran dan syarat klaim e-sertifikat. Baik teman-teman, itulah beberapa peraturan yang teman-teman harus patuhi hingga berakhirnya sesi webinar kita. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Ananda Fortunisa SE MSI selaku dosen penanggung jawab Generation Professional Chapter 1 sampai dengan 5. Kepada Ibu Ananda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari panitia juga dari rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan selamat datang pada acara Generation Professional Series ya, di mana hari ini topiknya adalah mengenai tentang bagaimana kita bisa melakukan negosiasi saat interview. Nah, perlu teman-teman ketahui, generasi profesional ini adalah bagian dari program Ilmu Komunikasi Universitas Bakri yang diinisiasi oleh mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, dan berkat usaha mereka ya, acara ini telah berlangsung sebanyak 5 seri, yaitu seri pertama telah dihadiri sebanyak 131 peserta. Chapter kedua telah dihadiri 230 peserta, chapter ketiga dihadiri 250 peserta, chapter keempat dihadiri 330 peserta, dan hari ini sudah dihadiri sebanyak 117 peserta, yang mana pendaftarnya saat ini sebenarnya sudah masuk di angka 450 ya, tapi berhubung kuota kita terbatas, jadi tidak bisa banyak-banyak, mungkin nanti akan menyusul yang lainnya. Ya, sambutan saya tidak lama-lama. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara ini. Semoga teman-teman yang mengikuti acara ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pelaksanaan proses pencarian kerja dan mendapatkan pekerjaan yang yang sesuai dengan background-nya. Memang generasi profesional ini diinisiasi mahasiswa adalah untuk membangun para generasi milenial sekarang supaya lebih produktif dan lebih profesional dalam dunia kerjanya, dan juga kita membantu teman-teman semua di sini untuk bisa mendapatkan ilmu ataupun praktikal-praktikal yang berkaitan tentang proses perekrutan karyawan. Jadi di sini memang pesertanya yang dihadiri beragam ya, mulai dari calon karyawan, mulai dari tamatan sarjana, atau bahkan ada yang masih tamatan SMA dan SMK, banyak sekali dari chapter 1 ya, saya perhatikan. Ya, alhamdulillah, semoga teman-teman di sini mendapatkan
mendapatkan kepuasan dalam ilmu kami dan dapat bermanfaat. Baik, kiranya sambutan dari saya cukup demikian ya. Tak lupa juga kami sampaikan bahwa program ini dilaksanakan demi menunjang tagline Universitas Bagri, yaitu Experience the Real Things. Jadi dengan metode experiential learning, mahasiswa mendapatkan pengalaman bukan hanya dari teori saja, tapi juga mendapatkan pengalaman praktikal-praktikal yang lebih dibutuhkan dalam dunia usaha dan dunia industri. Baik, sekian. Terima kasih sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang Ibu Ananda. Terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Generation Profesional, yaitu Hamzah Insanul Haq. Kepada Kak Hamzah, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prodi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ruang bagi kami untuk melaksanakan Experience the Real Things, di mana kita melaksanakan acara. Dan alhamdulillah selama 5 chapter ini ratusan orang hadir dalam acara kami. Lalu saya juga berterima kasih kepada Pak Ahmed yang telah melakukan waktunya di acara kami sehingga bisa sharing tentang ilmu-ilmu tentang lobby dan negosiasi. Lalu saya juga berterima kasih kepada panitia dan juga volunteer kelas Kombis yang telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Kali ini teman-teman kita akan belajar tentang lobby dan negosiasi, di mana hal tersebut sangat penting di dunia profesional. Kadang kita bingung ketika ditanya soal berapa sih gaji yang diinginkan. Kita juga bingung untuk menjawabnya karena kita juga harus menghitung kebutuhan kita, nilai-nilai value kita, dan lain-lain. Kali ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Lalu Genpro sendiri akan hadir setelah Lebaran, jadi setelah chapter 5 ini kita akan rehat sejenak, dan pastikan teman-teman untuk selalu mengikuti Instagram kami dan juga masuk ke dalam grup sehingga tidak ketinggalan informasi. Kita akan mengundang narasumber-narasumber yang berkualitas dan tentunya bisa memberikan benefit yang baik. Itu aja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Hamzah atas kata sambutannya. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan sambutan dan seperti yang sudah tadi saya sempat singgung di awal, bahwasannya chapter 5 kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara bernegosiasi dan juga melobi gaji yang baik. Nah, mungkin teman-teman nih yang baru ingin masuk dan terjun ke dalam dunia profesional masih memiliki banyak sekali pertanyaan seputar bagaimana cara bernegosiasi yang baik. Nah, untuk itu tentu saja saat ini saya tidak sendirian karena telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sudah sangat luar biasa pengalamannya dalam dunia profesional dan sangat siap untuk berbagi materi dan sharing kepada kita semua. Boleh untuk operator dibantu untuk sharing CV dari narasumber kita siang hari ini? Baik, jadi saya bacakan sedikit. Narasumber kita hari ini adalah seorang praktisi, dosen, trainer, asesor, konsultan, dan public speaker di bidang transformasi dan pengembangan organisasi serta talenta selama 25 tahun. Beliau juga merupakan Managing Director Omnividya Learning Beauty. Selain itu, beliau juga merupakan dosen di Universitas Indonesia, Universitas Bakri, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia atau LPPI, Pelindo II IPC Corporate University, dan Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila. Nah, teman-teman, setelah kita simak sekilas perjalanan beliau dalam dunia profesional, tentunya kita dapat melihat kalau beliau sudah luar biasa gitu ya, pengalamannya banyak sekali. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita sambut Bapak Insinyur Ahmad Ramdhani Salim, MMT. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang, Teresia, apa kabar? Baik, Pak. Bapak sendiri gimana nih, Pak, kabarnya siang hari ini? Salam sehat buat semuanya, dan saya semangat ketemu dengan acara ini. Wah, iya, Pak. Kita juga semangat nih, Pak, ingin mendengarkan pemaparan materi dari Bapak. Baik, Pak.
Tidak perlu berlama-lama lagi nih Pak, mungkin banyak teman-teman yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bapak. Untuk itu kepada Pak Ahmed, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Tricia, sebelah saya share dulu ya. Sudah terlihat jelas, Tres? Sudah, Pak. Oke, suara juga aman suaranya? Aman sekali, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat semuanya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara ini harapan saya juga bisa membantu semua yang hadir di hari ini membangun kesempatan lebih baik lagi untuk dapat pekerjaan atau kesempatan mungkin ya yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Genpro Hamzah juga tadi menyampaikan sebagai series kegiatan yang saya yakin pasti banyak manfaatnya. Hari ini topiknya bersama saya bagaimana melobi dan bernegosiasi tentang gaji, salary ya untuk suatu karya profesional. Nanti kita akan bahas tuntas. Nama saya Ahmad Ramdhani Salim. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sesi tanya jawab, panggil aja Pak Ahmed karena itu panggilan saya di Bakri. Jadi saya menyesuaikan ya Teres ya. Panggilan saya di Bakri Pak Ahmed. Jadi itu. Baik, kalau melihat topiknya yang hadir hari ini saya membayangkan lagi siap-siap atau lagi proses gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin tertarik di luar itu. Saya mau bikin usaha Pak, tapi saya juga pengen belajar, pengen tahu lobby atau negosiasi itu gimana sih. Nah, kita nanti terbuka ya untuk membuka ruang diskusi, tapi memang materi ini saya khusus persiapkan dengan temanya memang kita mau bangun karir profesional. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan lagi buat semuanya, dan juga penting buat kita semua, kalau Anda mau ngadepin apapun, apalagi ada jadwal untuk interview, jadwal mau negosiasi gaji, apalagi mentalnya harus mental yang bangga menjadi orang Indonesia. Nah, itu penting tuh, ya. Teresa, saya diizinkan untuk nanya nggak nih, atau peserta bisa ada mic-nya nggak? Boleh saya nanya langsung gitu, boleh nggak? Diizinkan? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh ya, saya mungkin nanti random aja nih ke beberapa yang hadir hari ini. Mungkin saya minta ada Hanafi Makbul. Mana Hanafi? Makbul, ada Hanafi. Siang Hanafi. Ada suaranya sudah? Ada masalah mic, saya pindah dulu ke Lailatul. Mas Revi, ada Lailatul? Mas Revi, Lailatul? Kalau nggak ada, saya pindah ke Kukuh. Damar Jati, ada Kukuh? Damar Jati? Halo Pak. Halo Kukuh, di mana Kukuh posisinya sekarang? Kebetulan saya lagi di Magelang Pak. Magelang. Saya mau nanya, Anda bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga Pak, bangga banget Pak. Bangga banget. Boleh kata-kata singkat bangganya tuh kira-kira karena apa? Karena di sini saya bisa lebih menghargai keberagaman. Oke, menghargai keberagaman. Terima kasih Kukuh yang ada di Magelang. Saya lanjut ya, random aja ya, ke Putu Anggreni. Ada Putu? Putu Anggreni ada? Kalau enggak, saya pindah ke Putri Zahra Safira. Ada Putri? Ada Pak. Oke. Kamu di mana posisinya sekarang? Di Depok Pak. Depok. Oke. Kalau pertanyaannya tadi sama. Kamu bangga jadi orang Indonesia enggak? Bangga banget Pak. Aduh, ada bangetnya. Ada bangetnya tuh. Kenapa bisa banget tuh? Karena di Indonesia banyak yang saya suka adalah makanan adat-adatnya gitu, makanan beragamnya kayak rendang, terus ada kerak telur dan berbagai macam. Oke.
Pas banget nih kamu ngomong makanan enak di siang-siang lagi puasa. Tapi gara-gara itu jadi bangga sama Indonesia ya? Iya. Oke, Jadi thank you. identitas diri. Nah, bener banget. Saya satu lagi deh. Coba saya ke Stefanus. Ada Stefanus? Stefanus ada? Kalau enggak, saya ke Tessa Fatma Azahra. Ada Tessa? Ada, Pak. Halo Tessa, selamat siang. Tessa. Selamat siang, Bapak. Posisinya di mana? Saya di Jakarta, Pak. Jakarta. Oke, kalau pertanyaan sama nih. Kamu bangga nggak jadi orang Indonesia? Saya bangga banget, Pak. Ada bangetnya lagi nih. Kenapa bisa sampai bangga banget tuh kenapa, Tessa? Karena tinggal di sini itu orang-orangnya unik ya Pak, setiap daerah punya kepribadian masing-masing, punya kebudayaan masing-masing, seperti itu. Oke, karena kepribadiannya yang unik, tapi pastinya positif ya? Iya, positif. Oke, thank you sharingnya. Dah, jadi jelas. Sebelum Anda hadir besok datang ke interview, baik ke perusahaan asing, perusahaan lokal, gitu ya, perusahaan besar, perusahaan kecil, maupun dipanggil ke organisasi yang lain, berangkatlah dengan rasa bangga menjadi orang Indonesia. Itulah modal pertama untuk bisa berhadapan dengan pihak siapapun, melakukan lobby-lobby, apalagi nego-nego terkait masalah, khususnya hari ini salary. Jadi kalau Anda sudah hilang rasa bangganya atau sedikit aja, gitu ya, yang tadinya punya bangga besar, tapi sekarang menjadi kurang, nah, itu pasti akan mempengaruhi dan nanti akan terasa sama lawan bicara Anda. Karena dalam nego itu kan ketemu kita sama pihak lawan. Nah, kalau Anda berangkat dari rumah, tidak punya kebanggaan itu, rasanya kita bisa jadi kalah. Nah, jadi hari ini saya ingetin buat semuanya, di mana aja Anda berada, nomor 1, bangga dulu menjadi orang Indonesia. Kalau sebagian besar dari peserta ini masih kuliah atau dulu pernah kuliah, sekarang udah lulus dan cari pekerjaan, tentu kita tahu kehidupan sekolah dan di kampus itu sebenarnya gambaran miniatur corak keragam Indonesia. Anda akan ketemu beragam tadi latar belakang, suku, ya, asal sekolah SMA-nya, agamanya beda-beda, kesukaannya beda-beda. Ya, karakternya juga apalagi. Nah, belajar selama di kampus, belajar selama di sekolah sebenarnya belajar tentang memahami miniatur Indonesia. Maka waktu kuliah kita saatnya untuk berkawan, gitu ya. Kalau Anda banyak berkawan, itulah salah satu modal untuk berhadapan nanti dengan dunia nyata. Anda udah siap dengan orang yang model begini, model begitu, udah aneh-aneh, yang biasa-biasa, yang standar, Anda udah biasa berhadapan dengan segala macam orang. Jadi nanti kalau ketemu pihak yang mau wawancari Anda, orangnya itu mengingatkan teman Anda, jadi Anda tahu cara berhadapannya bagaimana. Kalau Anda ingat, wah ini ya modelnya orangnya ini sensitif, berarti saya harus begini. Itu karena apa? Karena kita banyak berkawan. Jadi modal kedua, sebelum menghadapi jadwal untuk nego atau lobby soal salary, sejauh mana Anda sudah kenal karakter-karakter orang di Indonesia. Nah, ini kembali nanti masing-masing ingat-ingat ya, dulunya gaul atau enggak nih selama kuliah. So, inspirasinya apa? Kalau gitu. Kehidupan waktu mahasiswa menyimpan jutaan peluang dan tantangan. Ya, artinya banyak banget peluang. Ya, banyak hal yang bisa didapatkan pada saat Anda menjadi mahasiswa. Mulai dari tahun pertama sampai sudah mau lulus, sebenarnya di tahun-tahun itu banyak peluang. Sekali lagi, kalau Anda apa syaratnya? Lihat yang di bawah. Peluang ini, apalagi peluang kerja, ya, peluang untuk bisnis atau apapun, hanya bisa dapat oleh Anda dan terbuka peluangnya kalau Anda ini aktif berkawan, plus apalagi aktif berorganisasi. Nah, ini jadi PR nih buat semuanya, ya.
Saya mau nanya dong ke Sofia. Afni, ada Sofia? Sofia, Afni apa kabar? Ada. Baik, Pak. Sofia di mana posisinya? Di rumah. Oh, lokasi wilayah maksud saya? Oh, di Tangerang. Di Tangerang, oke. Anda masih kuliah atau udah lulus? Masih kuliah, Pak. Masih kuliah. Semester berapa? Kalau boleh tahu. Semester 6. Temennya banyak nggak? Udah sampai semester 6? Banyak, Pak. Banyak. Terus ikutan organisasi apa di kampus? Tahun ini nggak ikutan. Oke, sebelumnya pernah ikutan apa? Mi Club. Mi Club, oke. Udah satu aja ikutannya? Iya. Oke, terima kasih. Udah sharing, pernah ikut Mi Club. Thank you. Saya pindah ke Tia. Widyasari, ada Tia. Tia Widyasari, ada? Kalau nggak saya pindah ke... Halo. Iya. Oke, Tia. Lokasi di mana sekarang? Anda Zoom ya? Oke. Sharing dong. Anda udah kuliah selesai atau masih belajar? Maba, masih baru. Masih baru, oke. Udah kenalan banyak belum di kampusnya? Kalau satu prodi udah. Satu prodi? Wow. Keren banget itu. Satu prodi kenal Anda atau satu prodi Anda kenal semua? Kenal semua. Oke, keren banget. Jadi udah niat mau ikutan apa nih nanti kalau selama kuliah? Enggak sih, saya enggak suka ikut-ikutan yang organisasi. Oke, jadi ikut apa? Ikut acara, ikut event, atau ikut apa? Enggak ada ikut apa-apa. Nggak ada apa-apa, tapi temannya udah banyak ya? Iya, teman ada. Oke, keren kalau gitu. Thank you sharing-nya. Ya. Nah, jadi kunci pertama, yang ketiga ya, kita bahas tadi ya. Kita bicara peluang. Nah, jadi kalau Anda bicara peluang, makin terbuka kalau Anda banyak kawannya dan apalagi ikut organisasi. Jadi informasi-informasi itu nanti berguna pada saat interview. Gitu ya. Ini yang Anda bisa ceritakan nanti. Nah, sekarang kita masuk ke bernegosiasi. Apa sih negosiasi dalam bahasa yang gampang? Negosiasi sebenarnya tuh bagaimana tadi kita bicara ya, tentang mendapatkan sesuatu hal kan nantinya ya. Tapi mendapatkan peluang itu tidak berhubungan nantinya dengan seberapa kuat profil Anda atau seberapa kuat Anda bisa meyakinkan orang yang di depan Anda bahwa Anda ini punya pengalaman bagus, ini segala macam, Anda coba meyakinkan, gitu ya. Sebenarnya bukan itu. Seni bernegosiasi malah sebaliknya. Sejauh mana Anda bisa memahami kebutuhan orang lain yang di depan Anda atau kebutuhan organisasi yang di mana perusahaan itu atau lembaga itu Anda lamar. Dibalik ya, kalau kita selama ini mikir gimana meyakinkan orang lain, kita pernah ini, pengalaman ini, pernah ini, ada nilai bagus dulu ikutan ini, dan segala macam, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah Anda melihat dan memahami kebutuhan lawan saya, kebutuhan di depan saya, nih yang menginterview saya, apa kebutuhan. Kalau Anda tahu dan Anda bisa mengutarakan dengan baik, 50% kemungkinan mereka akan senang dan Anda bisa raih pekerjaan. Ya, jadi banyak orang, karena saya dulu lama pengalaman sebagai interviewer, gitu ya, sering orang cerita tentang dirinya, tetapi lupa mengenai kebutuhan di sisi saya sebagai perusahaan yang lagi mencari kandidat. Begitu ketemu kandidat yang bisa memahami kondisi kita, nah hati saya luluh. Saya senang sama orang ini, walaupun pengalamannya nggak banyak, tetapi dia berusaha memahami kondisi saya sebagai wakil perusahaan. Nah, kuncinya di situ. Tolong diingat-ingat, jangan banyak-banyak cerita tentang Anda, tetapi Anda harus banyak-banyak tahu kebutuhan pihak lawan. That's the art of negotiation. Nah, ada data-data berikut yang menarik ya, dan buat Anda mungkin jadi satu hal Anda jadi lebih terbuka wawasan. Saya ambil data penelitian dari UIN. Di Indonesia ini periode rata-rata waktu tunggu tuh waktu nganggur
nggak dapat pekerjaan dari sarjana lulus sampai dapat di Indonesia itu rata-rata 1 sampai 9 bulan. Average gitu ya. Jadi wajar kalau habis wisuda nggak dapat pekerjaan, jangan marah. Gitu ya. Tetap ikhtiar, tetap usaha. Karena memang di Indonesia rata-ratanya seperti ini datanya. Ya. Kalau langsung dapat alhamdulillah, tapi kalau sudah lewat 9 bulan tenang aja. Memang rata-ratanya begitu. Ya, dulu saya juga masih ingat baru lulus juga nggak langsung dapat pekerjaan. Ada waktu tunggu kita semua. Nah, inilah mental yang diuji. Seringkali waktu udah dipanggil interview karena kandidatnya udah lama nungguin pekerjaan, jadi kelihatan bahwa dia sangat pengen banget dapat pekerjaan itu, gitu ya, karena udah lama nunggu. Ada sementara yang lain kandidat yang udah lemas, kayak baterai udah habis karena kelamaan nunggu, nggak dipanggil-panggil, begitu dipanggil orangnya udah nggak niat, gitu ya. Nah ini masalah mental nih, masalah nunggu tuh kekuatannya setiap orang beda. Nah di Indonesia rata-rata 1 sampai 9 bulan. Lihat fakta berikut di dunia. Saya sharing lagi. Lihat yang sebelah kiri dulu ya. 8 out of 10. 8 dari 10 perusahaan sebenarnya bersedia membuka pintu untuk negosiasi. Artinya 80% kemungkinan sebenarnya mereka terbuka ruangnya untuk nego. Tetapi 3 out of 10, hanya 3 dari 10 kandidat, istilah gitu ya, hanya 30, hanya sepertiga yang mencoba untuk nego. Yang lainnya bilang, ya saya ikut standar aja, terserah. Tapi sebenarnya pihak lawan yang menginterview Anda sebenarnya siap untuk nego. Sayangnya Andanya yang nggak mencoba, yang berani hanya sepertiga. Itu di dunia. Lihat lagi yang di bawahnya. Kenapa nih mereka enggan? Ya, yang 70%-nya nggak mau. Why don't people push for the salary they want? It's unpleasant. Nggak nyaman ngomongin ini nih, kayaknya kalau nego tuh kayaknya nggak nyaman. 19%, 15% bilang saya nggak pede kalau ngomong-ngomong gaji rupiah tuh saya nggak pede. Ya, 15% lagi bilang kalau pun saya mau berani, saya nggak tahu caranya gimana nego. Makanya hari ini Genpro bikin. Itu datanya. Kita lihat lagi gambar yang paling di samping ini. Pada saat si perusahaan buka pintu untuk, ayo silakan kita nego, pertanyaan berikutnya adalah, berdasarkan gender nih ya, dilihat ternyata wanita kurang berani, cuma 7% yang berani ngadepin lawan. Begitu dia bilang, oke kita nego salary, hanya 7% yang berani, kalau yang pria nih senang banget nih, begitu dibilang nego, oke, 57%. Ini dunia. Jadi saya mendorong semuanya, terutama yang mahasiswi-mahasiswi, ya, yang wanita nggak ada masalah, ya, berani betul begitu perusahaan menawarkan kepada Anda bicara tentang nego salary, maju aja, jangan khawatir, ya. Kalau yang buat yang cowok, Anda harus lebih berani lagi, gitu ya, karena presentasinya jauh banget ini, hanya 7% yang wanita senang untuk menghadapi sesi-sesi negosiasi gaji. Ini data yang menarik secara dunia. Kita lihat di Indonesia sekarang. Kalau bicara angka nih, saya buka datanya yang terbaru ya di Indonesia. Kita lihat dari sebelah kiri dulu. Di Indonesia ini rata-rata gaji karyawan. Rata-rata ya, namanya karyawan ya profesional, 12,1 juta rupiah. Rata-rata di Indonesia 12,1. Jadi pendapatan setahunnya 146 juta. Ini rata-rata. Yang paling rendah di Indonesia pendapatannya rata-rata 3.070.000, paling rendah. Ya, tadi rata-ratanya 12,1, paling tinggi rata-rata 54 juta sebulan. Ini gaji ya, bukan tunjangan yang lain-lain fasilitas, hanya salary aja. Jadi angka Indonesia itu jadi 3 juta, 12 rata-rata, dan 54 yang tingginya. Oke, kita lihat lagi. Employee in Indonesia are likely to observe a salary increase of approximately 8% every 18 months. Artinya kenaikan gaji di Indonesia itu rata-rata 8%. Dan rata-rata naiknya setelah 18 bulan. Itu kira-kira berapa lama tuh? 1,5 tahun baru naik. Dan naiknya 8% rata-rata. Di dunia, kenaikan rata-rata gaji itu 3%. Dan periodenya 16 bulan setelah yang awal salary-nya. Itu di dunia. Nah, yang di tengah ini gambarnya adalah, lihat dulu yang lingkaran kecil ya, 25% tenaga kerja di Indonesia yang profesional, karyawan,
itu pendapatannya kurang dari 6,5 juta. Ya. 50% itu bekerja kita pendapatannya 11,4 dan kurang dari 11,4. Itu 50%, artinya di bawah 11 juta pendapatannya. Dari 0 sampai 11 juta 50%. Kalau 0 nggak mungkin ya, masa orang kerja nggak dibayar ya. Nah, 75% pekerja kita itu pendapatannya 30 juta 800 atau kurang. 75%. Dan hampir semuanya 100% ya mendapatkan gaji 54 juta atau kurang. Itu karena batas tingginya tadi seperti itu. Nah, nanti kita kalau ada yang mau nanya diskusi silakan. Di compare by gender, ya ini fakta dan saya juga tadi mendorong lagi supaya semua nanti dapat equal opportunity. Pria pendapatannya 12,7 rata-rata di Indonesia, sedangkan wanita pendapatannya 11,3 juta rata-rata. Artinya Indonesia prianya mendapatkan rata-rata ya, tapi rata-rata 12% lebih tinggi gitu ya dari wanita. Nah, ini data yang menarik nih, nanti serbu aja nih mau nanya ini ya buat gambaran. Untuk kenaikan gaji, nah, tahun lalu, lihat yang sebelah kiri dulu ya, berdasarkan industri, banking kenaikannya 2%. Setahun ya, yang lalu tuh 2%. Jadi Anda tinggal kali aja tuh gajinya naik 2%. Bidang, ini average ya. Energi, bidang-bidang tambang, segala macam ya, itu naiknya 4%. IT, 6%. Healthcare, ya 8%, paling tinggi di Indonesia, karena mungkin karena kondisi kemarin dan sekarang ya, ini jadi dicari tenaga healthcare. Traveling, 1%, construction 3%, education 5%. Ya. Kemudian average salary increase by experience, artinya dari karyawan yang baru masuk sampai yang udah pengalaman berdasarkan posisi juga. Jadi kalau baru masuk kan namanya junior. Junior itu naiknya 3-5%, posisi-posisi awal, kemudian posisi yang menengah, middle karir gitu ya, ya mungkin jadi manajer, ya sudah mulai atau senior supervisor ke atas gitu ya, itu 6-9%. Senior level ya kelasnya GM ya ke atas vice president itu 10-15%, dan top management level eksekutif ya senior VP kemudian direktur dan seterusnya 15-20%. Nah, ada bayangan kan sekarang ya? Kenaikannya nggak sama. Berdasarkan posisi dan pasti ada kompetensi di situ. Bonus. Nah, kalau ngomong bonus, kenaikannya nggak pakai angka tapi pakai tingkatan tinggi, sedang, moderat, atau rendah. Yang tinggi itu adalah di finance, arsitektur, sales, business development, dan marketing atau advertising. Ini bonusnya tinggi nih kalau kerja-kerja di bidang ini. Kalau yang sedang-sedang aja, moderat di bidang IT, healthcare, insurance, customer services, dan human resources. Dan yang terakhir, yang rendah, bonusnya adalah di konstruksi, bidang transportasi, dan hospitality. Ya kayak di perhotelan gitu ya, yang melayani banyak tamu. Ini kenaikan bonusnya. Jadi bonusnya nggak banyak lah, sampai yang bonusnya banyak. Oke, itu tadi bicara data-data. Sekarang kita masuk ya tentang bagaimana nih ngadepinnya. Pertama, ada universal law yang kita harus pahami bahwa keinginan itu pada umumnya di atas kebutuhan. Beda ya, ingin, pengen, sama butuh. Nah, ingin itu biasanya di atas kebutuhan. Kalau dalam gelas, itu want di atas dan pasti dia banyak dan bisa tumpah gelas istilahnya gitu. Karena want itu lebih banyak daripada need. Saya mau nanya ke Rizky, Andika Fauza, ada Rizky. Andika Fauza. Ada Rizky? Hadir. Res, apa kabar Res? Alhamdulillah Pak, baik. Di mana posisinya kamu? Di Cikarang Pak. Cikarang, oke. Kalau berandai-andai nih hari ini nggak ada webinar, kamu pengennya apa sih siang ini? Ya, ini nanti saya mau ke kampus Pak, ada jadwal di kampus nanti. Ada santunan anak yatim. Alhamdulillah. Ya. Ada acara nanti sore, gitu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Jadi pengen
cepet-cepet ada acara, tapi ada webinar. Jadi karena butuhnya pengen dengar webinar, tapi pengennya ada acara, kira-kira gitu. Thank you, Mas. Rini, ada Rini, Septiani, ada Rini. Rini Septiani ada. Kalau nggak saya ke Rudi Sitompul. Ada Rudi? Rudi Sitompul. Kalau nggak ke Taja. Ada Taja Aurora. Satu lagi coba. Safik Irfan ada? Safik. Oke. Mungkin tadi hanya mendengarkan dulu ya. Nah, tolong dipahami ingin dan butuh. Nah, di sini muncul ruang negosiasi, terutama sama diri Anda, gitu ya. Anda mau memenuhi butuhnya Anda atau inginnya Anda. Inginnya sih semua sih gaji tinggi, gitu ya. Tapi sebenarnya kita butuhnya apa? Nah, ini yang nanti dibaca sama lawan Anda. Kita akan bahas nanti. Lihatnya. Persoalannya adalah dalam kita ketemu dengan pihak lawan atau ketemu dengan orang yang lagi nego sama Anda, ya, yang dari pihak perusahaan, ini pilihan buat Anda. Sudut pandangnya apa nih? Yang pengen Anda tampilkan ke orang lain. Apakah Anda ingin bercerita mengenai segala macam informasi yang sudah lewat, yaitu prestasi Anda yang dulu-dulu nih, Anda ceritain aja, pernah ini, pernah itu, pernah ini, segala macam. Atau Anda bicara tentang apa yang bisa Anda berikan buat mereka jika Anda gabung di tempat itu. Ya, ini penting. Kira-kira mana yang disukai? Kalau pengalaman saya mau sampaikan ke Anda. Kalau mau cerita tentang masa lalu, tolong jangan banyak-banyak, sedikit aja. Lagian sudah ada di CV Anda. Yang Anda harus siapkan adalah, yang kita juga pengen tahu isi kepala dari kandidat adalah, what can you do for us? Apa yang Anda bisa lakukan buat kita? Itu lebih penting. Dan itu yang bikin chemistry-nya jadi jalan. Tapi kalau Anda cerita yang dulu-dulu, ya prestasi lah, pendidikan Anda, itu terus terang tidak menarik. Yang menarik adalah kalau Anda klop sama kita, karena Anda udah paham kebutuhan dan kondisi perusahaan itu, klop jadinya. Kita ngobrol ke depan. Nah, ini jadi. Pasti jadi, kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau masih asik cerita CV Anda, terus terang makin kecil peluang Anda untuk diterima. Terus terang itu aja. Apalagi Anda nggak bisa ngomong nih, mesti ngapain gitu ya. Karena jawabannya saya juga belum tahu Pak pekerjaannya apa. Terserah nanti saya siap aja. Wah, itu pasti kita chemistry-nya bad chemistry. Oke? So, your body is present. How about your mind? Past, present, or future? Nah, mentalitas yang paling harus dibangun sebelum nanti hadir di ruangan dan nego adalah Anda harus punya keyakinan bahwa mereka, perusahaan yang manggil Anda, organisasi yang undang Anda itu sebenarnya siap dan punya budget. Anda jangan pernah ragu untuk nego. Mereka ada uangnya, tenang aja, nggak enak. Karena tolong buang rasa-rasa nggak enak, nanti ketinggian Pak, nanti mereka kasihan bayarnya, nggak ada urusan. Ini kan profesional, urusannya berarti harus jelas. Apa yang akan dikerjakan, dan jangan ragu, karena begitu berani mereka buka ruang negosiasi untuk salary, berarti Anda harus paham di seberang sana mereka punya budget, mereka siap. Ya, jangan pernah berpikir nanti memberatkan perusahaan. No. Oke, just get ready dengan this kind of mentality. Nah, sekarang saya akan bagi tips nih, gimana caranya supaya Anda semua ini bisa sukses dalam negosiasi gaji yang pertama menjadi topik kita hari ini. Pertama, energi Anda harus positif gitu ya. Pancaran wajahnya tuh enak. Jangan sampai kayak orang yang ragu-ragu, ketakutan atau punya beban karena mungkin ini sesi-sesi namanya kalau salary negotiation tuh biasanya terakhir ya. Anda udah berulang-ulang dipanggil, udah tes psikologi, tes tes ya materi yang teknis, udah tanya jawab. Nah, tibalah hari di mana kita diundang untuk nego gaji. Gitu. Nah, energinya harus positif, jangan terlalu galak, gitu ya.
Fokusnya apa? Jangan sama uangnya, fokus sama peluang. Beda ini. Kalau orang fokus sama uang, terlihat nanti sama kita yang menginterview, terlihat sama kita yang tanya jawab dengan si kandidat, gitu ya. Kelihatan sekali anak ini pengen cuma urusannya atau topiknya hanya duit atau uang. Tapi coba geser topiknya, walaupun memang judulnya negosiasi salary, tetapi jadikan itu bukan lokomotifnya, bukan yang di depan, gitu ya. Itu jadi gerbong aja. Uangnya nanti ngikut. Kita ngomongnya peluangnya aja. Yang ke depan tadi, kan kita lagi ngomong ke depan tadi. Ya, ini ada apa, pekerjaan tantangannya apa, segala macam. Nah, itu cara Anda untuk nego. Gitu ya. Anda pengen raih peluangnya, nanti masuk pembicaraan topik berikutnya tentang rupiahnya. Jangan rupiahnya diduluin di depan. Ya, itu nanti aja. Mereka akan bicara itu kok. Tapi fokus kita harus ngerti, karena ini bisnisnya Anda paham, perusahaannya paham, organisasinya paham, maka diskusinya tentang peluang. Peluang apa? Peluang di mana Anda bisa bantu mereka. Gitu. Peluang di mana kita siap untuk berdampingan, bekerja sama dengan mereka. Nah, tunjukin yang positifnya di sini. Jangan tiba-tiba Anda udah siap pokoknya kalau di nego saya nggak mau turun, saya maunya pokoknya harus dapat sekian. Nah, ini pasti kebaca sama yang nanya sama Anda, gitu ya, dan pasti chemistry-nya nggak bagus. So, fokus sama peluang. Makanya kalau kita nggak paham tentang dunia yang ada di perusahaan itu, ya produknya atau isu yang terkini segala macam, kita nggak bisa ngobrol tentang peluang. Kita cuman kayak beli barang tawar-tawaran harga aja, gitu ya. Nah, itu kayaknya pasti udah nggak enak. Itu contoh di mana kita bisa merubah topik, tapi sebenarnya kita lagi mau nego. Gitu, jangan langsung lah, kira-kira seperti itu. Jadi hasilnya, saya pernah ngalamin sharingnya dulu waktu saya kerja, nggak pernah waktu interview salary saya ngomong rupiahnya, sama sekali saya nggak singgung, saya pokoknya siap aja. Kalau dia ngomong rupiah, saya benar siap. Tapi waktu interview itu saya ingat ya, saya ngomongnya hanya sesuatu yang terkait sama pekerjaan terus. Makanya berasa sama lawannya ya, ini si Ahmad nggak ngomong rupiah nih, padahal diundang untuk nego salary. Saya ngomongnya tentang kesiapan saya untuk bantu, nanti gini. Saya ngomongnya ke depannya terus. Gitu. Akhirnya sampai selesai gitu ya sesinya, direkturnya tidak pernah, ketemu sama presidir ya, langsung untuk nego salary. Presidirnya nggak ada nanya sama saya, Ahmad mau digaji berapa? Ahmad mau gaji ini ya dari kita mau nggak sekian? Nggak ada sama sekali pembicaraan itu. Sampai selesai ya. Saya tektokan sama presidirnya hanya bicara tentang peluang. Apa yang terjadi? Begitu saya selesai sesi itu, pulang kan? Udah dipanggil minggu depannya untuk tanda tangan Pak Ahmad. Waduh, saya senang banget tanda tangan, berarti insya Allah jadilah. Gitu ya. Untuk tanda tangan perjanjian kerja. Saya datang ke kantor itu, ketemu HRD-nya. Saya siap lagi nih kalau HRD-nya mau nego lagi. Ternyata enggak, HRD cuma nyodorin SK, Pak Ahmad silakan tanda tangan, baca dulu silakan. Oke, berarti udah selesai nih, saya tinggal tanda tangan. Kan ada ini ya pasal-pasalnya pekerjaan ini yang akan tanggung jawab ini. Terus balikan berikutnya, halaman berikutnya ada angka rupiahnya tuh, ada gaji, tunjangan. Saya lihat aja langsung mata saya langsung nggak lihat pasal lagi, langsung tertuju ke rupiah. Yang membuat saya kaget adalah angka rupiah itu seingat saya di awal dulu pernah ada bicara tentang HRD punya tawaran lah gitu ya. Di kami biasa sekian Pak Ahmad, misalkan aja 5 juta. Misalkan ya, oke, saya nggak terlalu pengen diskusi rupiah. Ternyata waktu ditulis di kontrak, yang dulu HRD pernah nawarin ke saya, rupanya diganti sama presidirnya. Karena dianggap dia buat si Ahmed nih jangan segini, naikin. Nah, gitulah kira-kira. Saya baru tahu setelah saya masuk ya cerita itu. Jadi yang tertulis di SK-nya, saya lihat angkanya udah naik. Bukan yang angka dulu HRD nawarin saya. Ya jelas saya senang dan benar strateginya. Gitu. Saya bikin chemistry yang bagus dengan si presidirnya. Saya nggak ngomong duit sama sekali. Dia jadi juga respect. Dan ujungnya setelah saya selesai mungkin dia buat disposisi. Ini rubah angka salary-nya naikin. Aduh, alhamdulillah. Gitu. Ya, ini udah tinggal Anda jalanin, fokus aja. Ya, Anda coba nanti insya Allah berhasil. Nah, so fokus pada peluang, jangan sama uangnya.
Tips number 1. Jelas masalah preparation atau persiapan. Pastikan Anda ini tahu benar detail terhadap update-update terkini dari tempat yang Anda lamar. Ya, dari perusahaan itu, dari lembaga itu. Ya. Anda harus tahu yang terkini itu apa. Bisa browsing boleh, kalau ada kenalan di sana tanya, cari tahu pokoknya gimana update terkini tempat itu. Baik yang terkait dengan teknis, ya, termasuk ya pekerjaan yang kita lagi lamar, misalkan bidangnya tentang itu, ya berarti harus tahu ada apa di sana. Ya, jadi memang ini bekalnya kita untuk bisa dapat chemistry yang bagus sama lawan Anda. Karena negosiasi itu akan jadi jelek hasilnya kalau kita nggak bersahabat suasananya, gitu ya, nggak tektok. Kalau nggak tektok, Anda udah tahu nih pasti hasilnya jelek. Gitu aja. Udah ngerasa nih hati kita udah nggak nyaman, apalagi di sana juga sama, ya pasti mau ngobrol lama mau pendek ya hasilnya pasti nggak bagus. Itu sudah suatu hal yang sudah akan bisa terjadi. Jadi number 1, how about your preparation? Ya jelas cari tahu, kalau perlu dihafalin sama Anda diskusi supaya Anda paham, seolah-olah kita jadi tahu, tapi jangan terlalu tahu banyak, karena itu biasanya nanti jadi bahaya. Tahu sedikit aja, itu lebih baik. Tapi yang penting update. Ya, that's tips number 1. Nomor 2, tipsnya adalah inisiatif. Selama sesi interview, khususnya dengan negosiasi salary, gitu ya, kan salary di akhir ya, tapi sebenarnya kumpulan dari sesi sebelumnya. Attitude atau perilaku yang disenangi adalah mereka yang berani bertanya. Berani bertanya itu sebenarnya lebih disukai oleh kita daripada yang berani menjawab. Nah, ini perbedaannya. Kenapa? Orang yang berani bertanya berarti menunjukkan bukan dia tidak paham, tetapi kelihatan orang ini paham atau tidak. Ya, itu bedanya. Ya, jadi jelas. Ya. Kalau yang bertanya itu bukan berarti nggak paham, itu teori yang salah. Ya, kita ini yang profesional, kalau ada kandidat nanya, kelihatan orang ini paham atau enggak. Ya, kalau kita kasih kesempatan bertanya, apalagi kalau di kelas ya, kalau saya dosen itu pasti tahu, yang paham itu pasti yang nanya, bukan yang nggak paham. Kalau yang nggak paham pasti dia diam, dia akan diam, karena nggak tahu mesti ngomong apa, nunggu deh. Nah, kalau udah kayak begini posisinya, Anda nggak usah doa yang macam-macam lagi. Kemungkinan kecil Anda akan dapat pekerjaan itu. Kecil peluangnya. Jadi kita paling senang profesional ketemu kandidat yang benar-benar bisa bertanya with the right question. Ya, kalau kandidat bisa nanya kayak gini ke kita, udah jelas, hati saya akan senang. This is the right one. Karena dia berani bertanya dan kelihatan isi otaknya ini dia paham. Dibandingkan kandidat yang kayak siap-siap aja nunggu kita tanya. Apalagi nggak ditanya ngejawab. Wah ini yang over nih, kita udah pasti nggak suka. Nggak ditanya malah pengen ngomong. Ya, nah ini kalau kayak gini tolong direm. Karena kita nggak suka orang yang berani menjawab. Lebih baik yang kita senangi berani bertanya sama kita. Clear ya? Bedanya nanti dipahami sedikit nih sama Anda. Atau nanti bisa nanya sama saya. Yang ketiga, masalah respect. Ingat, kebiasaan kita dalam pembicaraan di dalam dunia profesional atau di sosial, bedakan. Ya. Kalau lagi interview, lagi nego gaji, jangan potong pembicaraan lawan. Karena kita pengen cepat-cepat merespon, dan sepertinya udah tahu nih bakal nanya ini. Jangan pernah lakukan ini, karena kalau udah pernah, Anda mencoreng kira-kira nama baik Anda sendiri, atau sikap Anda yang tadinya baik, tapi gara-gara Anda menyela pembicaraan, memotong pembicaraan lawan, ini berarti tandanya Anda tidak respect sama orang itu. Dan kalau ditanya sama mereka, tolong respon pertanyaan yang singkat aja jawabannya. Jangan panjang lebar. Pengen nerangin, tapi nggak usah nerangin. Di dunia profesionalisme tidak perlu menerangkan. Get to the point. Ya, nanti kalau ada sesi lagi sama Gen Pro, kita bicara tentang professional attitude, menarik. Jangan jawab panjang lebar. Get to the point, ya, with the right statement. Dah selesai. So you give respect to get respect. Tips yang keempat tentang value atau nilai. Value Anda, nilai Anda ini sebenarnya kelihatan
gitu ya. Sama orang lain, bukan daripada senioritasnya Anda atau lamanya Anda bekerja. Misalnya sebelum ini pernah bekerja lah, nanti juga sama ya kalau Anda pindah kerja. Oh, saya udah pengalaman sekian tahun di sini. Terus terang kalau ngomong tahunnya tidak bernilai di dunia profesionalisme, tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya lamanya Anda. Yang berhubungan dan kita senang adalah apa yang telah Anda hasilkan. Itu yang diceritakan, itu yang ditulis di CV. Jangan tahun sampai sekian tahun, di sini sekian tahun, itu nggak penting. Terus terang itu buat administrasi penting, buat kita yang profesional, apalagi pimpinan perusahaan, they don't like this kind of information. Ya, what they do like is, what is your achievement? Ceritakan tuh achievement-nya Anda. Nggak usah ngomong udah sekian tahun, nggak penting sama sekali. Jangan pernah bangga dengan lamanya waktu Anda bekerja sebelum ini, ya. Jadi di skip tahunnya, tonjolkan hasilnya, gitu ya. Dan hasilnya juga kalau Anda merasa pantas untuk ditunjukkan, kalau memang ini nggak punya value, ya jangan, simpen aja, gitu ya. Jadi jangan ngomong tentang berapa lama atau senioritasnya Anda tunjukkan. Nanti ini mentalitas yang berbeda, karena kita bicara dunia profesionalisme ya. Bisa di pemerintah, bisa di swasta, di mana aja profesionalisme kan ada. Jadi kita nggak mau adu tua-tuaan di sini, kita nggak mau adu senioritas, yang kita mau adu, yang kita mau lihat, sekali lagi, performance atau kinerja Anda menghasilkan apa. Nah, itu nanti yang Anda ingat-ingat, Anda punya penghargaan, pernah ikut proyek yang menghasilkan ini, gitu ya. Jadi proyeknya ditulis, tapi output proyeknya yang lebih diterangkan, gitu ya. Jangan tulis yang lain. Itu yang nanti di statement CV-nya yang dikeluarkan itu yang menarik buat kita mau nanya. Beneran waktu itu bikin ini. Nah, itu yang buat kita menarik gitu ya, bukan lamanya. Nah, Anda nggak akan ditanya soal itu, soal lama-lama itu nggak akan. Jadi this is a very important fokus ya buat semua agar tahu bahwa tolong singkirkan masalah sudah lama bekerjanya tuh nggak bernilai sama sekali. Tips yang kelima, suasana. Ini penting nih, kita harus pintar-pintar. Karena tadi saya tanya, banyak temennya nggak? Pernah ikut organisasi nggak? Karena kelihatan nanti sama kita yang panggil kandidat, kalau nggak pernah ikutan organisasi, itu kelihatan sekali. Ya, pasti orangnya tuh kaku, gitu ya, tidak bisa bangun suasana, terus ngobrolannya cuman ya itu aja, yang ditanya apa ya dijawab itu. Ya kelihatan, kurang gaul, kurang piknik, ya, kurang ngalamin hal-hal yang enak, gitu ya. Jadi, pertama harus buat suasana yang cair. Ya, relax conversation. Dari Anda juga harus bikin, kalau walaupun tuh sesinya formal, mereka pakai jas, rapi, di kantor yang formal, tetap harus bikin relax suasananya. Dari Anda nih soalnya, auranya, mestinya aura yang enak. Jadi jangan sampai cuma sekedar tanya jawab, tawar-menawar, dan seterusnya ya, yang ya nggak enak deh sesinya. Bikin mereka tersenyum. Ya, saya pernah sharing di beberapa kesempatan dulu, saya ada kesempatan di interview, ya bayangin, dikasih waktu 15 menit paling maksimum setiap kandidat. Saya nomor 3 atau nomor 4 atau saya lupa urutan dipanggilnya. Yang pertama masuk 15 menit keluar, yang kedua 10 menit keluar dengan wajah tegang semua keluar dan cerita di dalam, wah katanya gue dibantai orang asing semua, ada 5 orang ngomong Inggris, nggak ada yang bisa bahasa Indonesia, terus kita kayak terdakwa. Oh, pokoknya horor. Giliran saya masuk, ya memang benar kita kayak terdakwa, duduk di tengah dengan 5 orang ngelilingin kita, semuanya bukan orang Indonesia. And nobody can speak bahasa juga. Yang terjadi sama saya adalah kita selesai dengan waktu kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Itu isinya pasti pembicaraan yang enak. Isinya kita bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa, bisa senyum, bisa serius. 1,5 jam nggak berasa, dan diingetin sama HRD, mohon maaf nih, kandidat lain nunggu. Karena 15 menit, tapi mereka nggak mau dibatasin. No, for Mr. Ahmed, we like to talk more. Udah lost jadinya 1,5 jam. Itu terjadi sama saya. Kenapa? Karena kita bikin suasananya yang enak, kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan Anda bisa deh nanti ya. Tips 6, seimbangkan. Apa nih, balancing apa? Ya. Kalau udah ngomong angka atau ada permintaan atau request, sesuaikan dengan apa? Bukan kebutuhan Anda. Ya, bukan apa-apa. Ini masalah yang berbeda. Tolong sesuaikan dengan apa tantangan yang bakal diberikan. Gitu.
Apalagi kalau sebelumnya saya pernah digaji sebelumnya sekian Pak, di sini saya harapkan lebih tinggi. Soalnya yang lama gaji saya misalkan tadi 5 juta, saya harapan saya di sini lebih gede dari 5 juta. Jangan pernah bicara itu. Karena nggak ada kaitannya dan this is not professional attitude. Jadi skip pendapatan Anda yang lama, nggak perlu tahu gitu ya. Walau mereka nanya suruh ngisi pendapatan lama, isi aja angkanya, tapi jangan pernah diomongin gitu ya di formnya. Anda ngomong sesuai dengan tantangan. Ini saya merasa angkanya sekian. Gitu, enak. Dengan peluang di depan, segala macam, saya punya permohonan bisa digaji sekian. Nggak pakai nggak enak, omongannya langsung. Gitu. Yakin tadi pertama, mereka punya budget, tenang aja. Jadi jangan basisnya dari pendapatan lama dengan pindah pengen tinggi. Nah, itu udah mentalitas uang. Ya, bukan peluang. Jadi jelek banget. Nah, ini tolong perhatiin nih, agak rumit tapi sebenarnya gampang. Tips 7, ada istilah namanya MPP, Maximum Plausible Position. Jangan pernah memberikan angka atau ngasih tahu mereka, gitu ya, langsung dengan apa adanya, gunakan strategi MPP. Apa ini strategi? Tolong plototin yang sebelah kiri gambar. Ini tadi ada gambar gelas, ingat ya, di awal ya, antara needs and want. Needs itu di bawah, kemudian di atasnya ada want, dan kalau di atasnya lagi desire yang lebih liar, ya pengennya udah segala macam. Kalau bisa sekali masuk jadi direktur, itu desire. Oke, kita punya need. Apa nih? Ya minimal bisa sebulan makan aman, transport aman, kos-kosan aman, apalagi beli baju bisa, ini bisa tuh need kita. Tapi pengen nonton, beli ganti handphone dan seterusnya, berarti itu want, gitu ya. Nah, tolong bedain. Itu yang kita harus hitung dengan baik. Nah, ini tadi ya bisa beli pakaian sebulan minimal 1 kali 2 kali ganti. Buat kerja, kemudian bayar kos-kosan, bisa makan enak, transportasi aman, bensin segala macam, terus pulsa juga aman, itu need kita. Oke, need kita jadinya harga dasar. Berarti kita hitung-hitung, ini berarti untuk ini saya minimal saya habis 4 juta sebulan atau 5 juta sebulan. Misalkan seperti itu. Kalau Anda tahu bahwa need-nya Anda sekitar 4 juta, Anda cari peluang yang membayar Anda jangan sampai cuma 4 juta. Anda harus tahu sebelumnya waktu ngelamar, ini harus dapat peluang besar dari 4 juta. Karena harga dasarnya Anda 4 juta. Karena itu kebutuhan Anda. Nah, begitu sesinya datang, ditanya jawab, Anda jangan ngomong 4. Ini ya, Anda harus ngomong lebih tinggi, yang namanya want, dan desire masuk di sini. Kalau Anda butuhnya 4, berarti ngomongnya berapa? Penawaran Anda, ya di atas 4. Tapi kasih ruang yang cukup buat negosiasi. Ya wajarnya berapa nih? Dengan pekerjaan ya, jangan sampai nggak enak. Gitu aja. Oh, ini pantasnya perusahaan ini dengan peluang segala macam minimal saya dapat 10 misalkan kayak gitu. Udah ngomong 10. Penawaran awal. Oke. Nah, mereka dengar 10 apakah akan setuju? Langsung. Tidak, mereka pasti akan nawar. Gitu. Oke, Anda siap nawar karena Anda butuhnya 4. Anda lempar 10 di sini. Oke. Nah, tapi Anda tahan ini nih yang namanya MPP. Jangan sampai terlalu turun mendekati 4. Anda tahan. Ya minimal nanti di sekitar 8,5, 8 deal deh. Nah gitu. Anda harus kasih alasan berdasarkan bukan kebutuhan mau punya tabungan, mau beli mobil enggak, tapi dengan pekerjaan itu sendiri atau nanti ada informasi tentang range salary-nya segala macam. Jadi kita harus siap. Itu ya intinya di situ. Jadi kalau Anda sudah deal sama mereka, misalkan dealnya jadi 8 juta, 7,5, 7, nggak ada masalah. Itu berarti lawan merasa berhasil menawar Anda dari 10 sampai 7. Dia happy dong, untunglah buat dia. Dari 10 turun ke 7, untung buat lawan. Tapi sebenarnya Anda juga untung. Karena kan mereka nggak tahu harga dasarnya. Dari 4 ke 8 atau 4 ke 7, Anda punya lebih 4 juta atau 3 juta. Itulah keuntungan Anda. Dalam nego sebenarnya logika berpikir kita dan logika berpikir lawan sebenarnya ada di sini. Saling tekan, menekan. Lawan akan tekan ke bawah, Anda harus nahan supaya tidak terlalu ke bawah. Apalagi sampai turun di bawah harga dasar. Di bawah 4 juta. Ya udah kami gajiannya mampunya kami 3,5. Gimana? Ya pasti ini udah loss buat Anda. Gitu ya. Kecuali Anda merasa selama ini nggak dapat kerjaan, pokoknya ya ini pertama aja deh nggak apa-apa. Ya udah, Anda terima, tapi pasti ini kerugiannya Anda. Gitu. Emang pengennya lawan seminimal mungkin. Gitu ya. Artinya apa? Kalau lawan berani nego Anda 8 juta, berarti dia punya budget di atas 8. Anda harus pinter. Gitu ya. Berarti dia akan save budget. Kalau bisa di bawah 8, apalagi. Itulah logikanya harus bagus. Ya. Jadi di bawah ada rule-nya, minta selalu lebih yang Anda harapkan. Berani ya minta. Kalau
Anda minta lebih besar dari MPP, tunjukkan sikap fleksibel gitu ya. Kita tadi sekitar 7-8 oke, terus Anda buka 10, mau dong ditawar, masa 10 nggak mau gitu ya. Tapi kalau lawan mengindikasikan MPP-nya lebih besar dari permintaan Anda, langsung terima. Karena Anda diam dulu, terus lawan, kami di sini standarnya kami memberikan ke Anda gaji di sini 7,5. Wow, mulai 7,5 enak nih untuk nego, atau mau langsung terima, terserah Anda. Karena Anda cuma butuh 4. Lawan udah buka 7,5. Ya udah. Ya, mau terima langsung silakan, mau nego lagi silakan. Ya, itu MPP. Kalau ada nanti yang tanya kita bahas lagi. Tips 8, no. Selalu jangan bilang iya gampang dalam negosiasi, terus ulur terus, kita akan nahan gitu ya dengan no, dan siap dengan untuk selalu tawaran itu kita tolak dulu. Ya. Tapi nanti kita sepakat. Itulah orang negosiator yang bagus gitu ya. Tapi cara nolaknya juga diplomatis, bukan nggak mau nggak setuju gitu ya, kurang nih gitu, bahasanya bagus ya. Oh, ini karena tanggung jawabnya besar, Pak. Ini boleh nggak kita bicara angka baru, Pak? Jangan segitu. Oh, kenapa deh? Iya, soalnya saya juga membandingkan ya untuk perusahaan sejenis ini kisarannya sekitar ini, Pak. Soalnya dengan peluang ini saya apalagi kalau ditambah lebih motivasi lagi, Pak. Jadi kita nolaknya tapi pakai bahasa yang diplomatis. Gitu. Jangan bilang, wah Pak, kos-kosan kan udah mahal, Pak. Makan berapa, transport berapa, rumah saya jauh. Ya, nggak bisa begitu. Itu tidak profesional. Ya, jadi selalu nolak dulu, tapi nolaknya diplomatis untuk menekan tadi MPP-nya supaya jauh ke atas, gitu ya. Nah, itu terakhir baru kunci. Oke, gitu. 9, topik. Jadi kalau lawan Anda ngomongin duit rupiah, tolong Anda jangan sambut sama rupiah juga. Anda ganti topik. Jangan mau terjebak ngomongin duit ketemu duit. Rupiah ketemu rupiah. Anda ngomong yang lain. Mereka bilang, saya kasih Anda 8 juta untuk gaji awal. Setuju? Kita pindahin lagi topiknya. Jangan 8 juta, Pak. 9 juta dong. Nggak bisa begitu. Caranya adalah, tunggu Pak, 8 juta Pak. Sebentar Pak ya. Ini kan kita lihat tantangannya kan gini Pak ya. Soalnya bakal gini-gini. Kita mau pindah topik. Pindah topiknya karena kita pengen bilang sebenarnya nggak mau segitu dong. Karena soalnya tantangannya gini-gini Pak. Peluangnya gini-gini. Saya ada pengalaman gini. Saya punya sertifikat ini Pak. Itu cara kita untuk ganti topik. Nggak mau tertarik dengan topik mereka. Sambil kita nego, gitu ya, dengan cara ya jangan pakai angka ketemu angka, tapi ganti topik. Nah ini harus pinter dan harus smooth perpindahannya ya, dan nunjukin bahwa berarti ini profesional nih orang di depan ini dan memang siap untuk bernegosiasi. Nah, itu keren banget tuh kalau bisa kayak gitu. Pokoknya jangan sama topik sama lawan, ya topiknya pindahin aja. Dia ngomong rupiah, Anda ngomong peluang, gitu. Nanti dia ngomong peluang, oh kalau gitu rupiah segini Pak. Nah balikin lagi topiknya ke rupiah sama Anda. Mereka ngomong peluang, wajar segini Pak rupiahnya. Itu pinter tuh kalau kayak gitu. Keren banget. Tips yang terakhir, santai aja gitu ya. Tips ke-10, kalem aja, tenang aja. Ya berikan waktu sama diri Anda juga, jangan buru-buru gitu ya, tenang sebelum bilang oke, deal. Nah, gitu ya. Jadi kalem aja, ya semuanya ujungnya akan bagus tuh kalau kelihatan Anda tenang gitu ya. Jadi interview yang model begini, salary negotiation memang agak istilahnya ketat gitu ya, suasananya agak keras dan ngomongin duit kan. Tapi tadi kita ganti topik, jangan ngomongin duit, kita ganti topik yang lain yang dalam rangka bernegosiasi. So take your time, relax aja, ya jangan langsung diokein. Tahan dulu dari pihak orang. Nanti berasa sama dia nih kalau Anda lagi berjuang. Nah, orang akan respect kalau orang berjuang, gitu ya. Dan pasti akan senang kalau ada alasannya yang kuat. Gitu. So, kita ambil kesimpulan, keberhasilan negosiasi intinya apa? Mencari titik temu antara keinginannya Anda dan kebutuhan lawan atau kebutuhan perusahaan. Jadi kita cari titik temu. Itu yang disebut sebagai win-win. Ya, jangan sampai tadi Anda melihat, oh iya, naik gaji kecil ya, tadi Pak Ahmed udah sharing, terus kalau naik lagi nunggu 18 bulan. Ya, waduh, kalau angkanya salah di awal, Anda menggerutu terus tuh 1,5 tahun. Waduh, mesti nggak segini. Itu yang saya maksud tadi ya. Gimana caranya supaya bisa smooth prosesnya. So, finally kita bicara deal, gitu ya. I'm happy, you are happy.
Harusnya gitu, jangan sampai salah satu pihak cemberut karena nggak asik nih gitu ya. Nah, jangan sampai everybody happy. Kayak tadi saya wawancara bisa 1,5 jam itu karena everybody happy, including myself, gitu ya. Kalau yang sebelumnya 10 menit keluar mukanya mesem-mesem karena nggak bisa ngobrol, nggak tektok. Jadi nggak ada masalah kalau cara profesional itu jangan kaku. Kalau semakin Anda profesional, Anda semakin rileks. Kalau yang kaku-kaku itu tandanya memang orangnya nggak profesional. Diajak humor, jokes nggak bisa, gitu ngomongnya juga gitu lurus-lurus aja, nggak bisa dibelokin sedikit, ya itu tandanya Anda nggak profesional. Bayangin dulu saya pernah ada interview di perusahaan swasta besar, gitu ya, yang menginterview saya day one tuh langsung setelah HRD adalah presidennya sekaligus owner. Hari pertama diundang. Hari itu diundang saya jam 9 pagi. Saya datang kantornya di Kuningan, ketemu langsung sama presidennya, bicara, interview biasalah ngobrol sampai makan siang. Jam 9 ke jam 12, 3 jam. Pas makan siang, saya pikir sudah berakhir, presidennya bilang gini, Ahmed, kamu makan siang sama saya ya, bareng-bareng sama karyawan di sini. Kita biasa makan siang bareng di kantor. Saya kaget gitu ya. Waduh, kalau orang GR pasti mikirnya waduh bakal diterima ya atau apa. Saya akhirnya mengiyakan, tadi saya udah siap makan siang di luar. Nah, itu presidennya ngajak saya makan siang bareng dan langsung kenalin ke karyawan. Ini tadi ada kandidat ya. Saya perhatikan kata-katanya memang. Ini kandidat yang saya interview tapi namanya Ahmed. Yuk kita makan siang bareng. Ya udah, ayo kita makan siang. Nah, saya pikir setelah makan siang saya pulang. Tapi dia bilang begini ke saya. Pak Ahmed, nanti habis istirahat jam 1 sholat, ketemu saya lagi ya, kita lanjutin obrolannya. Nah, sesi keduanya mulai jam 1 dengan orang yang sama. Selesainya jam berapa? Selesainya jam 6 sore, maghrib. Jadi jam 9 sampai jam 6. Dan pas di maghrib itu, presidennya bilang sama saya, Pak Ahmed, besok kesini lagi ya, jam 9 ketemu saya, kita ngobrol lagi. Can you imagine, for the 2 days, saya dari jam 9 sampai jam 6, besoknya jam 9 lagi, selesai jam 4 sore, hari kedua. Apa yang diobrolin? 2 hari, tidak ada satupun tentang pekerjaan. Yang diobrolin dari lukisan, sejarah, ya, tokoh proklamasi kita, diobrolin juga tentang isu nasional, macam-macam isu bisnis, isu global, 2 hari dengan orang yang sama. And that's the kind of negotiation yang saya lakukan. Kalau Anda sudah bisa sampai di level itu, mudah-mudahan melalui kegiatan ini harus ada inspirasinya. Anything is possible. Ya, nanti tinggal tanya jawab lagi deh habis ini. Oke, penutup. Seorang negosiator, kita nih harus profesional dan harus mengamati segala sesuatunya. Apa nih artinya? Kita ini harus jadi setengahnya namanya Sherlock Holmes, yaitu tokoh detektif, alias kita cari informasi itu namanya kayak detektif. Setengah dari kita nyari informasi, ya, cari tahu produknya, isunya, pimpinannya siapa, namanya semua cari tahu. As a detektif lah. Sebagian lagi dari diri kita namanya Simon Freud, itu tokoh psikologi, ya, ahli membaca tentang kejiwaan. Jadi Anda harus ngamatin waktu pembicaraan ini modelnya orangnya gimana nih. Karena Anda tadi bekal di kampusnya udah cukup, temannya banyak, sering berorganisasi, itu membantu nanti Anda menjadi orang yang bisa membaca karakter orang. Dan itu nanti sangat membantu waktu ketemu, dan akhirnya kita bisa tektokan ngobrolnya. Kayak saya tadi di interviewnya. Presidennya cocok, ngobrolnya, interviewnya, mungkin Anda nggak pernah dengar ya, jam 9 pagi sampai jam 6 sore, besoknya lanjut lagi jam 9 sampai jam 4 sore. Dan I get the job. Thank you, terima kasih, salam sukses buat semuanya. Mudah-mudahan kalau ada tanggapan atau pertanyaan, langsung aja to the point, apa yang pengen Anda ketahui. Saya kembalikan sesinya ke Tresya. Thank you, Tres. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ahmed atas pemaparan materinya yang luar biasa insightful nih Pak untuk kita semua. Ya, sama-sama Tres. Ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Pak. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan pertama nih Pak, dari Kaveri Adrianto. Mohon tanya Pak Ahmed, bagaimana dengan beberapa tawaran yang memberikan patokan dengan UMK? Siapa tadi namanya, sorry? Kaveri, Pak. Ya, benar Pak. Kaveri, bagaimana
tawaran yang memberikan patokannya UMK. Udah, kalau gini sih kelihatan kelasnya dari si lembaganya, gitu ya. Ya, Fer ya. Berarti Anda harus tahu nih, reputasi atau lembaganya mungkin menghargai orang dengan, mohon maaf ya, standarnya yang kecil atau murah. Jadi bonafitnya suatu lembaga juga Anda harus cari tahu dulu, gitu ya. Jadi kalau Anda datang dan mereka mulai dengan angkanya angka UMK, berarti kalau Anda mau masuk di situ, Anda harus berani juga, gitu ya, 2-3 kalinya untuk negosiasi. Kalau Anda niat mau kerja di situ, tempatnya bagus, kok nawarnya segini, berarti dia memang mau save budget, Fer. Mana Ferry? Ada mic-nya nggak? Nyalain Fer, kalau ada. Ya, Fer. Jadi mereka tuh punya budget kalau tempatnya bagus ya. Karena kalau perusahaannya mungkin ya kantornya di ruko atau apa, jadi Anda tahu ya wajar lah gaji segitu. Tapi kalau perusahaannya mentereng, terus salary-nya diawali dengan angka yang sangat rendah, berarti ini tough negotiation, gitu ya, tough. Berarti Anda harus jangan jatuh mental. Nah, ini berarti ini dia punya budget tapi dia pelit, kira-kira gitu ya. Serang lagi, gitu ya, dengan peluang. Anda nggak tertarik sama angka UMK-nya, Anda ngomong peluang, ngomong ini segala macam, Anda berjuang dengan punya bekal apa nih, sertifikat Anda, pengalaman Anda, tadi ya, portfolio Anda, bikin mereka malu bayar segitu. Gitu aja. Tapi kecuali Anda butuh uang, nggak ada pilihan lain-lain ya, kita nggak diskusi. Tapi kalau Anda mau berjuang, karena memang tempatnya bagus, Fer, you have to fight, gitu, Fer. Oke, itu jawaban dari saya. Karena mereka punya budget sebenarnya, cuma pelit. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya. Tadi kebetulan Kak Ferry-nya mengabarkan nih Pak, katanya masih dalam perjalanan. Tapi kalau dia mau tanggapin boleh ya, silakan aja, Fer. Itu Fer dari saya, Fer ya. Jadi apa ya, Fer? Kamu jangan jatuh mental, emang adu mental, Ferry, di dalam proses negosiasi gitu ya. Kamu juga lihat dulu tempatnya bagus nih kok segini nih. Berarti dia memang tough negotiator. Dia mulai MPP-nya dihajar tadi ya, gambarnya saya dari bawah kebutuhan kamu, bahkan dia nggak mau rugi gitu, Fer. Ya, jadi kamu harus angkat MPP-nya agak jauh ke atas. Good luck, Fer. Baik, Pak Ahmad. Selanjutnya ini kita akan beralih ke yang sudah raise hand dulu nih Pak. Ada Gemela Zuniga. Boleh untuk Kak Gemela langsung saja on mic. Siang, Pak. Halo, siang. Ya, saya mau tanya ya Pak mengenai salary bagi fresh graduate gitu Pak. Kondisinya saya memang fresh graduate Pak, tapi punya pengalaman kerja selama 8 bulan. Tapi kalau secara umum itu kan belum dapat vaklaring ya Pak, surat pengalaman. Nah itu kan, tapi kan tetap saya tulis di CV seperti itu kan karena memang pengalaman saya. Nah ketika saya di offer gaji misalkan UMK, kalau saya posisinya di Palembang itu 3,3 seperti itu Pak. Okay. Dengan job desk yang ABCD, kalau waktu itu saya pengalamannya jadi admin pajak di satu retail gitu kan Pak. Yeah. Kemudian saya mau ngelamar lagi di bagian yang sama seperti itu. Lalu tapi apa ya Pak? Gajinya tetap UMK. Okay. Gajinya sama seperti itu Pak. Yeah. Tapi dia itu ragunya di saya karena ilmu yang saya dapat itu belum full seperti itu Pak. Jadi bagian PR-nya saya tahu, PPH-nya saya nggak dapat ilmunya Pak. Karena aja saya belum 1 tahun kan seperti itu Pak. Jadi apakah yang harus saya lakukan gitu kan Pak? Kalau seandainya apakah saya harus nurunin harga misalkan seperti itu? Nah, itu aja sih Pak. Oke, Gemel, sabar ya Gemel, saya bantu nih. Oke, kamu di Palembang ya. Jadi ya kalau masih 8 bulan terus terang kita belum ada sesuatu ya, Gemel ya, yang bisa kita ceritakan banyak. Kalau tadi apalagi saya bilang tampilkan achievement atau apapun. Apalagi kamu ngelamarnya di tempat yang sama ya Gemel ya, betul ya? Di tempat yang sama ya? Kalau tempatnya beda Pak, cuman bagiannya tuh ya sama Pak, posisinya. Bagiannya posisinya sama, sorry ya, sama. Jadi kamu sebenarnya sudah tahu ya untuk posisi-posisi ini kalau nggak ada lompatan ya perbedaan maka angkanya akan berkisar di situ-situ aja gitu ya. Plus kamu cari tahu
S1-nya di sana umumnya memang seberapa sih? Ada nggak informasi kamu pernah cari tahu gitu ya? Yang nggak ada pengalaman lah, nggak aja itu ya. Nah, berapa angkanya di sana? Itu kamu harus cari tahu tuh. Harus cari tahu dari teman yang kerja atau udah pernah masuk, itu informasinya fresh banget. Nggak usah detail deh, temannya tanya, lo berapa sih kira-kira? Gitu aja. Ada gambaran buat kita satu. Nah, untuk bisa tadi kamu bilang, wah saya nggak dapet ilmu yang tadi tuh Pak, belum. Ya terus terang kalau gitu, ambillah waktu setahun atau kurang untuk yang belajar hal baru itu supaya kamu siap-siap ancang-ancang lagi ya ini game. Oke? Saran saya, selesaikan dulu setahunnya dulu dengan hal yang baru tadi, atau kamu siap belajar walaupun upahnya agak sedikit, nggak bisa banyak di dompet kamu, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi anggap ini investasi ilmunya. Gitu Kemal dari saya, ya. Tapi jangan kelamaan. Oke, kamu siap-siap di situ punya lengkap portfolionya. Good luck, Kemal. Thank you, Pak. All the best, ya. Ambil aja dulu buat di awal, nggak apa-apa. Oke, Tres. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ahmad. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Lutfia Sungkar. Mohon izin bertanya, Pak, saya tidak mengikuti organisasi sama sekali selama kuliah. Hanya mengikuti event tertentu saja, Pak. Apakah ada solusi lain supaya bisa berlatih membangun suasana walau tidak mengikuti organisasi? Terima kasih, Pak Ahmad. Oke, Lutfia, kamu orangnya ramai atau pendiam? Mana, Lutfia? Mic-nya ada? Kalau saya tergantung orangnya, Pak. Tergantung orangnya. Oke, dibalik ya. Orang harus tergantung sama Anda. Bisa nggak dibikin kayak gitu habis ini? Oke. Orangnya diam sama Anda jadi rame. Gitu ya. Orangnya rame sama Anda makin rame. Bisa nggak kayak gitu? Nah, kalau bisa kayak gitu, yang tadi saya ceritakan, orang akan jadi berasa positif ketemu sama Anda. Orangnya diam, Anda ikut diam nanti. Kan nggak? Oke, dibalik ya sekarang ya pola pikirnya. Oke. Gimana caranya Anda bisa sekarang melihat situasi ke tadi ya, membaca, wah ini orangnya diam nih. Berarti saya harus banyak mancing pertanyaan. Wah orangnya rame nih, berarti saya harus siap banyak topik pembicaraan supaya nyambung terus. Itulah kita membaca profil lawan kita. Kalau tadi Anda bilang saya nggak banyak ikut organisasi, Pak Lutfi masih kuliah atau selesai? Semester akhir. Semester akhir, oke, fine. Kamu ada kegiatan tadi, pernah ikut ini, pernah ikut itu. Oke, itu membantu ya. Tapi terus terang, di ujung ini, nanti orang hanya akan melihat mungkin ya kalau administratif nilai kamu, kalau memang nggak ada pengalaman banyak ya, tapi itu pasti terus terang kalau dibandingkan kandidat yang nilainya lebih jelek dari kamu, IPK-nya misalkan, tapi banyak pengalaman, saya khawatir kamu agak kurang bisa bersaing. Bang, yang saya maksud ya? Olivia ya? Clear ya? Jadi kalau ada kandidat barengan sama kamu di proses rekrutmen, dia nilainya lebih kurang dari kamu, tapi banyak pengalaman, kalau saya akan milih yang banyak pengalaman, bukan yang nilainya tinggi. Karena di pekerjaan itu yang bunyi nanti adalah kemampuan untuk memahami. Gitu. Kalau nilai itu sebenarnya berlakunya pada saat apa? Anda ngambil beasiswa, mau sekolah lagi, nah berlaku tuh nilai. Pada pekerjaan, itu cuma untuk syarat administratif aja. Selebihnya waktu kita bicara akan kelihatan Anda ini diamond, gold, silver, bronze gitu ya, atau metal atau aluminium atau ya lebih kurang dari situ lagi. Mohon maaf. Waktu bicara kelihatan. Wah, nilainya bagus ya, ada orang seperti itu ya. Tinggi nilainya, saya pernah ketemu. Oke. Panggil orangnya, interview, kita ngobrol. Apa yang terjadi? Ya dia diam aja nunggu saya nanya dan jawabannya apa kadarnya semua. Dia nggak bisa membangun conversation, gitu ya. Cuma tanya jawab. Buat saya, aduh, sudahlah cukup lah. Cuma nilai bagus selama kuliah dia tidak bersosialisasi. Saya cek CV, oh ya memang nggak ikutan macam-macam. Saya tanya, saya pancing di luar ini ada kegiatan lain nggak? Ada pernah bantu orang tua nggak? Ada pernah ambil kerjaan magang nggak? Nggak ada Pak, saya belajar aja. Oh pantas nilainya bagus, tapi kamu tidak tahu dunia. Itu ya. Dari saya jawabannya ya. So catch up your dreams. Ya minimal kamu harus lebih banyak lagi bersosialisasi, mudah-mudahan dapat kerjaan yang bagus sesuai dengan bidang yang kamu minati. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Ternyata cukup banyak yang bertanya. Ini ada dari Sulistiani.
Pertanyaannya, Pak, bagaimana jika dalam berdiskusi terjadi debat yang masing-masing pihak kuat dengan argumentasinya dan punya dasar sendiri-sendiri? Gimana, Pak, cara penyelesaiannya? Oke. Jadi ngotot-ngototan ya, gitu ya, kira-kira ya, agak keras. Kitanya harus ngalah. Itulah ngalah buat menang. Ya, jadi jangan makin keras, karena kalau udah diskusi keras, terus terang menunjukkan diskusinya tidak beraura profesional. Kalau profesional itu diskusinya penuh senyum, penuh ketawa, gembira. Nah, itu profesional situation. Tapi kalau tegang, ya ngotot-ngototan, itu tidak profesional. Dua-duanya, dari interviewernya, yang perusahaannya orang yang nggak profesional, yang kandidatnya sama kelakuannya tidak profesional. Jadi dua-duanya ini penuh emosi, penuh rasa yang mungkin hanya dirinya aja yang penting, berarti menunjukkan, mohon maaf, dua-duanya tidak profesional. Kalau yang profesional, dia baca di depan orang yang ngototan, dia ngalah dulu. Dia lihat dulu, dia fur, gitu ya, dia kasih waktu, dan kemudian dia kasih alasan yang rileks aja. Tapi sebenarnya nggak setuju, gitu ya, dia balikin lagi ke orang itu. Ya istilahnya bahasa gampangnya, masa segini aja sih berani nawarnya gitu ya. Anda perusahaan bagus, untungnya banyak, tantangannya besar. Kalau saya cuma segini doang. Tapi pakai bahasa yang lebih halus, diplomatik. Nah, orang yang otot model begini lama-lama akan luluh dengan orang yang rileks karena dia lihat di depannya nggak kepancing. Dia kaget karena di depan orangnya tenang aja, penuh senyum, mau dikejar terus ngotot gitu ya sama dia. Itu aja saran saya, just keep relax. Baik, terima kasih Pak Ahmed. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir nih Pak, mengingat kita ada keterbatasan waktu, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh Pak Ahmed. Ini pertanyaan terakhir datang dari Kak Esther Rina Tirza. Pertanyaannya yaitu, bagaimana solusi berbaur dengan sekitar untuk seorang introvert dan seorang yang cuek dengan sekitar, Pak? Oke, kalau Anda udah bekerja, memang ketemu orang macam-macam, gitu ya. Di dunia kuliah juga sama. Itu anugerah Tuhan. Introvert, extrovert itu anugerah Tuhan. Tidak perlu kita menyesali atau apa. Itu anugerah Tuhan. Itu udah paling indah dan memang paling cocok buat Anda. Ya, introvert, ya udah itu yang paling indah buat Anda. Tetapi di dalam dunia pekerjaan harus saya sampaikan ya secara profesional, banyak orang yang main drama, gitu ya, banyak alias berpura-pura, ya seolah kayak orang sering senang makan, padahal sering senang makan itu karena untuk demi dia mendapatkan teman. Dia sebenarnya orang yang nggak senang makan. Ada orang senang gosip, sebenarnya dia nggak suka gosip. Dia bergosip supaya dia berkesan dia paling tahu, ya kekinian. Banyak yang pura-pura. Ada yang baik banget sama kita, tapi sebenarnya dia itu ada maunya, gitu ya. Ada yang cuek banget, sebenarnya dia perhatian sama kita. Kita kaget, kok kayaknya orang yang cuek dia perhatian. Jadi di dunia kantor, dunia pekerjaan, terus terang banyak yang pura-pura, main drama, gitu ya. Kalau Anda sering nonton film itu ya, Tricia ya tahu ya, drama itu kan semua pura-pura, gitu ya. Ya sebentar bisa marah, besok bisa nangis, dia bisa ketawa. Demikian juga dunia kantor. Nah, buat teman-teman yang introvert, just be yourself, menurut saya. Just be yourself. Ya, tapi kalau Anda tahu ini saya mesti ngomong, saya mesti ke sana, saya mesti koordinasi, saya mesti datang ke pesta itu, secara profesional Anda harus melangkah. Itu aja saran saya. Professionally, memang Anda bilang, this is not me, Pak Ahmed. Yes, but the world needs you. Then you have to go. Ya, Anda pergi, tapi hari itu aja kan. Anda nikmatin bersosialisasi walaupun kaku, tapi nggak apa-apa. Because it's me, Tuhan kasih saya seperti ini. Sudah, gitu aja. Tetapi karena penting untuk menyapa orang, penting untuk memberikan sambutan, penting untuk gaul, ya gaul. Karena memang semua penuh dengan drama di kantor itu. Kalau yang asli teman SMA, itu real, sahabat Anda. Gitu aja. Itu Anda tahu jeleknya, bagusnya. Tapi kalau orang kantor, nobody knows. Oke, good luck semuanya. Thank you, Tres. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Pertanyaan tadi sekaligus pertanyaan terakhir dan menutup sesi Q&A kita nih, Pak, pada siang hari ini. Selanjutnya, izinkanlah saya membacakan sedikit kesimpulan setelah pemaparan materi dari Bapak tadi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, mentalitas yang harus dibangun saat
kita ingin bernegosiasi gaji, yaitu jangan ragu untuk negosiasi, karena ketika organisasi memanggil kita, pasti mereka sudah siap dengan budgetnya. Lalu selanjutnya kita juga harus membangun energi yang positif dan memancarkan ekspresi yang enak dan wajah yang enak agar orang yang akan kita ajak bernegosiasi juga merasa enak gitu untuk mendengarkan kita nantinya. Dan yang paling penting, kita tuh harus fokus pada peluang, bukan hanya tentang uang. Itu kesimpulannya yang dapat saya sampaikan, Pak. Mungkin Bapak ada kata-kata penutup nih, Pak, dan kata-kata motivasi bagi teman-teman di sini yang baru ingin terjun ke dalam dunia profesional, Pak. Oke. Terima kasih, Tres. Acara ini bagus banget. Saya apresiasi Hamzah dan Genro-nya. All the best. Dan saya tahu ini banyak yang mau ditanyakan, tapi sekali lagi mungkin waktu ya. Saya sih sebenarnya senang-senang aja merespon ini. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa tuntaskan lagi. Intinya gini, kita kalau mau naik dari lantai 1 ke lantai 2 pakai tangga nggak bisa loncat. Oke? Tangga harus dinaikin satu persatu. Kalau Anda loncat-loncat naik tangganya bisa, tapi Anda akan kecapean dan mungkin akan jatuh, kepleset. Gitu ya. Jadi semuanya perlu tahapan. Gaji kecil di awal, mungkin Anda nggak senang, mungkin Anda pikir mestinya nggak segini, gitu ya. Nah, ambil aja, gitu ya, buat pengalaman. Toh ini nggak akan selamanya. Anda belajar di situ bahwa ini kesalahannya kemarin gini, kekurangan saya gini, jadi Anda pelajari untuk kesempatan berikutnya. Tapi jangan kelamaan ketika teman Anda yang banyak, gitu ya, di gajinya upah minimum. Anda ancang-ancang bahwa one day setelah saya tahu dunianya seperti apa, then you have to move, gitu ya. Then you have to move, karena tadi kalau mau naik lagi lantainya, Anda harus lewat tangganya lagi dan langkahnya pelan-pelan tapi mantap naik ke atas. Insya Allah apa yang diceritakan tercapai, dan jangan lupa professional attitude is everywhere. Thank you, Tres. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas motivasinya yang sangat berharga nih Pak buat kita semua yang baru ingin terjun ke dunia profesional. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi nih Pak, karena tidak lengkap rasanya kita sudah sama-sama berkumpul di sini walaupun memang masih via daring, tapi tidak mendokumentasinya kayaknya kurang afdol gitu Pak. Baik, untuk teman-teman boleh yang belum menyalakan kamera langsung menyalakan kameranya, karena sebentar lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, langsung saja. Saya meminta bantuan kepada kakak operator untuk mendokumentasikannya. Aba-aba akan langsung saya pimpin. 1, 2, 3 slide pertama. Cheers. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Cheers. Slide selanjutnya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Cheers. Oke. Baik teman-teman, sesi dokumentasi telah selesai. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ahmed yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, juga diberikan kabar baik Pak, karena telah membagikan materi yang sangat berharga nih bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kita kali ini. Dan untuk menutup webinar kita akan bersama-sama membacakan doa. Untuk itu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung acara webinar kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Ahmed dapat berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi link Google Form sebagai absensi kehadiran dan syarat untuk klaim e-sertifikat yang ada di kolom chat. Lalu juga jangan lupa untuk mengikuti dan memfollow Instagram @generation.professional untuk mendapatkan informasi terkait webinar selanjutnya dan juga untuk mengetahui tips-tips terkait dunia profesional. Baik, saya Teresia Aprili mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Ahmed. Sama-sama Teresia semuanya, Hamzah. Sampai ketemu lagi.
Semua sukses ya semuanya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Izin live saya.